Oke, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Pak Yakobo P. Sijabat di mata kuliah Manajemen Operasi Lanjutan. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang penjadwalan ataupun scheduling. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari manajemen garis tunggu. Nah, atau sering disebut dengan teori antrean ataupun antrian. Oke. Secara garis besar atau secara umum, teman-teman pasti pernah melakukan antri. Nah, asal teori antrean itu dari tulisan Heiser ataupun buku Heiser dan Render 2014, di mana teori antrean merupakan pengetahuan mengenai garis tunggu. Teori antrean dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur ataupun perusahaan jasa. Memahami garis tunggu ataupun antrean itu dapat mempelajari bagaimana mengelola antrean tersebut yang merupakan satu bidang yang terpenting dalam manajemen operasi. Bidang tersebut merupakan dasar disusunlah penjadwalan. Nah, itulah dasar untuk materi yang kemarin. Kemudian bisa juga dasar sebagai desain pekerjaan, kemudian dasar tingkat persediaan, dan juga sebagainya. Jadi model ataupun teori antrean ini merupakan dasar ataupun fondasi untuk beberapa aktivitas di manajemen operasional. Pengetahuan mengenai garis tunggu ataupun teori antrean ini seringkali dikenal dengan alat yang digunakan oleh manajer operasi di dalam menganalisis teori antrean. Nah, antrean memang sering dijumpai ya. Ngantri di mall, ngantri di rumah sakit, ngantri di kampus, ngantri ketika kita memperbaiki kendaraan kita, ngantri mobil, ya, ngantri tempat cucian motor ataupun mobil, banyak ya. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari kita tidak luput dari namanya mengantri. Oleh karena itu teman-teman, menunggu merupakan proses yang menurut saya itu kalau bisa ditiadakan ya, namanya menunggu. Hanya saja di dalam proses perusahaan ataupun bisnis, menunggu itu merupakan bayangan proses ataupun pelayanan produktif, sehingga waktu yang digunakan untuk menunggu bagi pelanggan ataupun mesin ataupun barang merupakan sumber daya yang sangat bernilai. Oleh karena itu, pengurangan waktu tunggu merupakan aspek penting manajemen operasi ya. Perusahaan dapat mengurangi waktu tunggu dengan mempercepat pelayanan atau dengan menambah kapasitas pelayanan. Misalnya menambah jumlah kasir, menambah montir, menambah perawat, dan sebagainya. Tapi ya, perencanaan kapasitas juga meliputi keputusan yang merupakan pilihan antara biaya penyedia layanan dan biaya atau ketidaksenangan pelanggan yang harus menunggu. Ya, jadi ini adalah seperti pisau ya, pisau bermata dua ya. Ketika kita ingin mengurangi waktu tunggu, kita harus menambah biaya ya, atau kita harus mengorbankan ketidaksenangan pelanggan yang harus menunggu. Oleh karena itu, ada trade-off ataupun grafik yang teman-teman bisa lihat di slide ini. Seperti teman-teman lihat di slide, itu digambar dari buku Heiser dan Render 2008 mengenai pilihan ataupun trade-off yang harus diambil antara biaya penyediaan pelayanan yang baik dengan biaya antre yang dikeluarkan oleh si pelanggan. Penyedia pelayanan yang memenuhi menyebabkan biaya pelayanan tinggi untuk membayar karyawan dan fasilitas yang memberikan pelayanan. Sementara itu, apabila penyedia jasa menghemat biaya pelayanan, antrean akan menjadi lebih panjang, sehingga pelanggan harus menunggu lebih lama untuk dilayani. Trade-off adalah antara kedua biaya tersebut digambarkanlah dalam grafik seperti di PPT ini. Ya, jadi ada dua unsur ketika kita ingin memilih biaya penyediaan pelayanan yang baik atau kita memilih biaya antrean yang dikeluarkan pelanggan.
Oke. Selanjutnya, dalam manajemen operasi, kita mengenal beberapa catatan ataupun tulisan yang menganalisis dalam pengelolaan antrian. Kita ketahui dalam garis tunggu itu merupakan satu ataupun lebih pelanggan yang menunggu untuk dilayani. Pelanggan yang dimaksud bisa aja orang ataupun benda, seperti mesin yang memerlukan perawatan, pesanan yang menunggu dikirim, ataupun persediaan material yang untuk digunakan. Garis tunggu terjadi karena adanya ketidakseimbangan sementara antara permintaan pelayanan dengan kapasitas sistem yang menyediakan pelayanan. Dalam kehidupan sehari-hari, tingkat permintaan bervariasi dan pelanggan datang pada waktu dan interval yang tidak dapat diprediksi. Tingkat pelayanan juga bervariasi tergantung kebutuhan pelanggan. Garis tunggu dapat berkembang jika waktu proses pelanggannya konstan. Tapi kalau waktunya tidak konstan yang tidak dapat diprediksi, garis tunggu itu akan selalu berkembang. Nah, berdasarkan itu, Katz dan Larson menyarankan beberapa cara untuk mengelola antrean. Nah, model antrean kuantitatif yang dimaksud caranya itu mengelolanya adalah: 1. Menentukan waktu antrean yang dapat diterima oleh pelanggan. 2. Mencoba mengalihkan perhatian pelanggan apabila harus antri. Oleh karena itu, kalau teman-teman pernah lihat ketika menunggu, teman-teman disuguhi dengan kopi ataupun teh, termasuk juga ada tontonan TV besar di ruang tunggu. Kemudian yang ketiga, memberi informasi kepada pelanggan apa yang diharapkan. Nah, ketika teman-teman juga menunggu, kadang ada bagian informasi yang mendatangi teman-teman untuk menjelaskan beberapa informasi berkenaan dengan layanan yang diharapkan oleh teman-teman. Kemudian keempat, jauhkan karyawan yang tidak melayani pelanggan sehingga tidak terlihat oleh pelanggan. Nah, ini yang sering dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan di pelanggan. Kelima, menyusun segmentasi pelanggan. Keenam, melatih karyawan menjadi ramah, ya, karena pelanggan itu sudah menunggu. Kalau kita juga tidak ramah, bisa saja nanti pelanggan itu menjadi marah ataupun emosi. Kemudian ketujuh, mendorong pelanggan yang datang selama periode longgar. Ya, jadi kita sampaikan jika ada periode yang longgar, kita sarankan untuk datang pada jam-jam periode yang longgar tersebut. Kemudian 8, menggunakan pandangan jangka panjang untuk membuang jauhnya antrean, ya. Jadi ada konsep jangka panjang yang harus dipersiapkan oleh organisasi. Teori garis tunggu menerapkan pelayanan seperti dalam perusahaan manufaktur, berhubungan dengan kedatangan pelanggan dan karakteristik pemrosesan sistem pelayanan ke dalam karakteristik output sistem pelayanan. Nah, oleh karena itu, menurut Karajewski et al. Ada 4 elemen, teman-teman. Analisis persoalan garis tunggu tersebut ada 4. Yang pertama itu adalah input atau populasi pelanggan yang menghasilkan pelanggan potensial. Yang kedua, garis tunggu pelanggan. Yang ketiga, fasilitas pelayanan yang berisikan orang, mesin, ataupun keduanya yang penting untuk melaksanakan pelayanan kepada pelanggan. Yang keempat, peran prioritas yang memilih pelanggan selanjutnya untuk dilayani oleh fasilitas pelayanan yang ada. Nah, penjelasannya, populasi ataupun input itu merupakan sumber input sistem pelayanan. Jika banyaknya pelanggan baru yang potensial bagi sistem pelayanan, akan dipengaruhi oleh banyaknya pelanggan yang siap berada dalam sistem. Sumber input itu disebut terbatas. Pelanggan yang tidak terbatas merupakan banyaknya pelanggan dalam sistem yang tidak mempengaruhi tingkat populasi yang menghasilkan pelanggan baru. Pelanggan bisa merupakan pelanggan yang sabar, pelanggan yang tidak sabar. Dalam konteks garis tunggu, pelanggan yang sabar merupakan pelanggan yang masuk dalam sistem dan menunggu dilayani. Sementara itu, pelanggan yang tidak sabar tidak masuk ke dalam sistem atau meninggalkan sistem sebelum dilayani.
Kemudian waktu tunggu pelanggan ataupun garis tunggu pelanggan untuk pelayanan menunjukkan interaksi langsung yang pertama antara pelanggan dan banyak proses penyampaian jasa, sehingga penting pengelolaan waktu tunggu. Nah, pengelolaan waktu tunggu merupakan daya tarik yang signifikan bagi sebagian besar operasi pelayanan. Tahun-tahun terakhir, manajer pelayanan berusaha mengurangi waktu tunggu pelanggan dan dalam banyak kasus secara keseluruhan mengurangi menunggu dengan memperbaiki proses ataupun dengan mengadopsi teknologi pelayanan yang lebih cepat. Reaksi pelanggan dalam menunggu antrean, apakah baik atau buruk, dapat mewarnai persepsi pelanggan terhadap proses penyampaian jasa ataupun pelayanan. Pelanggan sebuah rumah makan yang tidak senang terhadap waktu menunggu yang lama untuk mendapatkan tempat duduk bisa protes mengenai kualitas makanan sekaligus secara umum makanan yang dapat diterimanya. Evaluasi terhadap kualitas pelayanan dipengaruhi tidak hanya oleh pelayanan yang diberikan, tetapi juga oleh proses pelayanan, termasuk waktu menunggu. Hal ini disebut dengan efek halo ataupun halo efek. Menunggu memang sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, sehingga manajer pelayanan mencoba memberi kepuasan. Ya, begitu teman-teman. Kemudian loyalitas pelanggan ditunjukkan dalam bentuk pengulangan bisnis yang merupakan kunci penentu keberhasilan pelayanan perusahaan. Kepuasan pelanggan yang tinggi tidak menjamin juga loyalitas pelanggan, sedangkan ketidakpuasan akan menyebabkan pelanggan menggunakan jasa pelayanan di tempat lain. Dengan kata lain, pelanggan yang tidak puas dengan pelayanan yang diterima akan berkurang kemungkinannya untuk kembali pada masa mendatang. Atau jika mereka kembali, mereka pasti mengurangi frekuensi dibandingkan di masa lalu. Pelanggan yang sangat puas dengan pelayanan yang diterima dari suatu perusahaan akan kembali ke perusahaan dengan frekuensi yang sama atau malah bisa lebih. Oke, pengalaman pelanggan dengan pelayanan perusahaan juga memungkinkan digandakan melalui interaksi dengan pelanggan lain, melalui campaign. Kemudian pelanggan yang puas dengan pelayanan yang diterima akan mempengaruhi seseorang pelanggan lain yang berinteraksi dengannya. Apabila pelanggan tidak puas dan pelayanan yang diterimanya, ia akan menyebarluaskan kepada orang. Jadi ini efek multiple. Teman-teman, banyak ya model antrean, tapi saya hanya mengambil 4. Sebelum mendiskusikan model antrean, yang terlebih dahulu teman-teman pahami adalah asumsi yang harus dipenuhi dalam antrean tersebut. Ada asumsi-asumsinya ya. Asumsi pertama adalah ukuran populasi kedatangan yang bersifat tidak terbatas. Ya, jadi populasi kedatangan itu bersifat tidak konstan ataupun ya bersifat terbatas ataupun konstan. Jadi kalau asumsi populasinya itu kedatangannya bersifat tidak terbatas, itu yang harus dipenuhi ya. Asumsi pertama adalah ukuran populasi kedatangan yang bersifat tidak terbatas. Berarti ya harus ya tak terhingga ya berarti. Hal ini berarti banyaknya pelanggan tidak mempunyai pola tertentu ya, dan jumlah bisa tidak terbatas, seperti di tempat cucian mobil ataupun orang yang belanja di supermarket, siapa yang tahu ya. Namun demikian ada pula yang jumlah pelanggannya terbatas, seperti dalam proses produksi yang telah menetapkan berapa unit yang dihasilkan dalam sehari. Itu ya asumsi yang pertama ya. Yang kedua asumsinya, model kedatangan pelanggan tidak tergantung pada kedatangan pelanggan lain, ataupun mengikuti distribusi Poisson. Kemudian asumsi ketiga adalah perilaku pelanggan. Perilaku pelanggan yang dimaksud adalah pelanggan yang sabar sehingga mau menunggu untuk dilayani ya. Jadi perilaku pelanggan yang tidak sabar ataupun yang tidak baik itu tidak dihitung di dalam model antrean ini ya. Selain itu, apabila pelanggan telah menentukan masuk ke dalam antrean di satu channel, ia tidak bisa pindah ke channel lain, walaupun channel lain itu kosong ya. Jadi harus konstan ya, berada dalam antrean satu channel. Model antrean itu
akan membantu manajer mengambil keputusan ya. Oleh karena itu, ada beberapa ukuran yang dapat diperoleh dari model antrean tersebut ya. Ada kuantitas ataupun data-data yang diperoleh. Pertama, rata-rata waktu pelanggan dalam mengantri. Kedua, rata-rata panjang antrean. Yang ketiga, rata-rata waktu yang diperlukan pelanggan dalam sistem. Kemudian keempat, rata-rata banyaknya pelanggan dalam sistem. Kelima, probabilitas fasilitas pelayanan menganggur. Keenam, tingkat penggunaan dalam sistem. Ketujuh, probabilitas banyaknya pelanggan dalam sistem. Nah, selanjutnya dengan adanya seperti itu asumsi dan juga beberapa data ukuran yang dapat diperoleh dari model antrean, akan digunakan model-model sesuai dengan teori antrean tadi ya. Pertama itu ada dinamakan single channel system dan multi channel system, serta model single phase system dan juga multi phase system. Nah, channel itu menunjukkan banyaknya pelayanan yang tersedia ya. Sedangkan phase itu menunjukkan banyaknya tahapan proses sebelum pelanggan ataupun produk keluar dari sistem ataupun dari proses. Oleh karena itu, model single channel berarti hanya ada satu orang mesin, satu orang pelayan ataupun loket yang melayani ataupun yang beroperasi. Sedangkan multi channel berarti ada beberapa orang ya, mesin ataupun loket yang melayani sistem pelayanan. Model single phase berarti hanya ada satu tahapan proses ataupun layanan. Sedangkan multi phase berarti ada beberapa fase ataupun tahapan proses atau layanan yang harus dilakukan sebelum proses produksi atau layanan dinyatakan selesai. Oke, begitu ya teman-teman ya. Untuk tugas, coba kalian analisis ataupun analisa model antrean di suatu bank, instansi pemerintahan, atau kampus kita sendiri. Apakah sudah sesuai dengan Katz dan Larson tadi ya? Katz dan Larson tadi itu yang mana? Yang ini ya. Pertama, menentukan waktu antrean, mencoba mengalihkan perhatian, memberikan informasi, jauhkan karyawan, menyusun segmentasi, melatih karyawan menjadi ramah, ataupun menggunakan pandangan jangka panjang. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Keterbatasan pembelajaran online ini harus kalian antisipasi dengan belajar mandiri di rumah. Terima kasih, semoga bermanfaat.